Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ade Marganda, Erlinawati, Fitri Oktaria Firma, Ita Oktriani, dan Reza Setiawati akan memaparkan makalah teknik penelitian guna memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Izinkan saya, Ita Oktriani, memaparkan tentang populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi. Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu yang pertama, populasi terbatas, yaitu objek penelitian yang dapat kita hitung, seperti luas sawah, jumlah ternak, jumlah murid, jumlah mahasiswa. Sedangkan yang kedua yaitu populasi tak terbatas. Populasi tak terbatas itu objek penelitian yang mempunyai jumlah tak terbatas. Sulit dihitung jumlahnya, seperti tinta, air, pasir di pantai, padi di sawah, atau beras dalam gudang. Sampel. Sampel sendiri adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang akan digunakan dalam penelitian. Langkah-langkah teknik pengambilan sampel. Yang pertama, menentukan populasi. Kedua, mencari data akurat unit populasi. Yang ketiga, memilih sampel yang representatif. Yang keempat adalah menentukan jumlah sampel yang memadai. Sedangkan teknik sampling. Teknik sampling sendiri adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Jadi sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitiannya. Penarikan sampel probabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Penarikan sampel probabilitas mempunyai macam-macam teknik sebagai berikut. Yang pertama yaitu simple random sampling. Simple random sampling adalah teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Pengambilan anggota sampel dan populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang kedua adalah proportional stratified random sampling. Teknik ini digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Selanjutnya yaitu cluster sampling. Teknik pengambilan sampel ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan dari beberapa kelompok-kelompok atau cluster. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumbernya sangat luas. Yang keempat yaitu disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasinya berstrata tetapi kurang proporsional. Contohnya aja, misal dalam suatu kasus ada wanita ditarik 60%, prianya 40%. Itu termasuk dalam disproportional stratified random sampling. Penarikan sampel non-probabilitas adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis teknik sampling ini antara lain yaitu sistematis sampling, kuota sampling, accidental sampling, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Itulah pemaparan dari saya. Kita lanjutkan dengan pemaparan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Marganda. Saya dari kelompok 3 akan menyajikan pembahasan tentang instrumentation. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya. Dalam mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Ibnu Hajar berpendapat bahwa
Instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Instrumen mudah untuk dibayangkan jika apa yang diukur bersifat tangible atau jelas, dan sulit dibayangkan jika ada yang diukur bersifat instanable atau tidak jelas. Instrumen yang baik harus bersifat valid dan reliable atau ajak atau dapat dipercaya. Instrumen valid ialah instrumen yang dengan tepat mengukur apa yang harus diukur. Instrumen reliable jika hasil pengukurannya bersifat ajak atau konsisten. Adapun jenis-jenis data yang dimaksud diantaranya, yang pertama data kuantitatif, merupakan jenis data yang berkaitan dengan jumlah atau kuantitas yang dapat dihitung atau disimbolkan dengan ukuran-ukuran kuantitas. Yang kedua, data kualitatif, merupakan jenis data yang berkaitan dengan nilai kualitas seperti sangat baik, baik, sedang, cukup, kurang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis instrumen penelitian. Yang pertama, instrumen penelitian untuk penelitian kualitatif. Dalam instrumen ini, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi. Seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan, peneliti kualitatif sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Yang selanjutnya instrumen penelitian untuk penelitian kuantitatif. Itu berupa, yang pertama tes, adalah suatu teknik pengukuran yang di dalamnya terdapat berbagai pernyataan, pertanyaan, atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh responden. Yang kedua, angket, adalah instrumen penelitian yang berisi serangkaian pertanyaan atau pernyataan untuk menjaring data atau informasi yang harus dijawab oleh responden. Yang ketiga, observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Yang terakhir, itu wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan atau yang tanya jawab baik langsung maupun tidak langsung untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun langkah-langkah dalam menyusun instrumen, menurut Iskandar, mengemukakan 6 langkah dalam menyusun instrumen penelitian, yaitu yang pertama, mengidentifikasi variabel-variabel yang diteliti. Yang kedua, menjabarkan variabel menjadi dimensi-dimensi. Yang ketiga, mencari indikator dari setiap dimensi. Yang keempat, mendeskripsikan kisi-kisi instrumen. Yang kelima, merumuskan item-item pertanyaan atau pernyataan instrumen. Dan yang terakhir, petunjuk pengisian instrumen. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf, saya lanjutkan ke yang presentasi selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang validitas. Validitas berasal dari kata validity, yang berarti sejauh mana ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Dengan kata lain, validitas merupakan ide yang paling penting untuk dipertimbangkan ketika mempersiapkan atau memilih instrumen yang digunakan. Misalnya, untuk mencari tahu apa yang dipikirkan guru di distrik sekolah partikular tentang kebijakan baru-baru ini yang disahkan oleh Dewan Sekolah. Para peneliti membutuhkan instrumen tersebut untuk merekam data dan semacam jaminan bahwa informasi yang diperoleh akan memungkinkan mereka untuk menarik kesimpulan yang benar tentang pendapat guru.
Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa validitas adalah proses pengumpulan data dan menganalisis bukti untuk mendukung kesimpulan. Poin penting di sini adalah untuk menyadari bahwa validitas mengacu pada sejauh mana bukti mendukung kesimpulan yang dibuat peneliti berdasarkan data yang dia kumpulkan menggunakan instrumen tertentu. Validitas instrumen dapat dibuktikan dengan beberapa bukti, di antaranya yang pertama, validitas konten atau dikenal dengan validitas isi. Yang kedua, secara konstruk atau dikenal dengan validitas konstruk. Yang ketiga, ada secara kriteria atau dikenal dengan validitas kriteria. Validitas konten atau isi. Validitas konten atau validitas isi fokus memberikan bukti pada elemen-elemen yang ada pada alat ukur dan diproses dengan analisis rasional. Validitas konten dinilai oleh ahli saat alat ukur diuraikan dengan detail, maka penilaian akan semakin mudah dilakukan. Bagaimana seorang mendapatkan bukti validitas terkait isi? Cara umum untuk melakukan ini adalah meminta seorang melihat isi dan format instrumen dan menilai apakah itu sesuai atau tidak dengan seseorang tersebut. Tentu saja seharusnya bukan sembarang orang, melainkan seorang ahli yang dapat diharapkan untuk membuat penilaian cerdas tentang kecukupan instrumen. Dengan kata lain, seseorang yang cukup tahu tentang apa yang harus diukur untuk menjadi hakim yang kompeten setelah melakukan uji validitas konten kepada ahli. Kemudian, instrumen direvisi sesuai saran atau masukan dari ahli. Instrumen ini dinyatakan valid secara konten tergantung dari ahli. Ahli bebas memberikan penilaian apakah instrumen ini valid atau tidak. Indikator bahwa suatu instrumen telah valid adalah ahli sudah menerima instrumen, baik secara isi maupun formatnya, tanpa ada perbaikan kembali. Jika setelah revisi ahli masih meminta ada perbaikan, maka revisi masih perlu dilakukan hingga ahli benar-benar menerima instrumen tanpa perbaikan lagi. Yang kedua, ada validitas kriteria. Untuk mendapat bukti validitas terkait kriteria, peneliti biasanya membandingkan kinerja pada suatu instrumen yang divalidasi dengan kinerja pada beberapa kriteria independen lainnya. Kriteria adalah prosedur penilaian lain yang dianggap meyakini variabel yang sama. Misalnya, jika instrumen telah dirancang untuk mengukur kemampuan akademik, skor siswa pada instrumen dapat dibandingkan dengan rata-rata nilai poin mereka. Atau kriteria eksternal. Jika instrumen memang mengukur kemampuan akademik, maka siswa yang mendapat skor tinggi pada tes juga akan diharapkan memiliki nilai rata-rata tinggi. Hasil dari uji instrumen dan kriterianya kemudian dihubungkan dengan uji korelasi. Berikut ini disajikan rumus korelasi untuk mencari koefisien korelasi. Hasil uji instrumen dengan uji kriterianya. RXY sama dengan N sigma XI dikali YI dikurang sigma XI dikali sigma YI dibagi akar dari N dikali sigma XI kuadrat dikurang XI kuadrat dikalikan dengan N sigma YI kuadrat dikurang YI kuadrat. Sehingga Rx-nya ini koefisien korelasi, sedangkan N-nya jumlah responden. Xi-nya skor setiap item pada instrumen, sedangkan YI skor setiap item pada kriteria. Selanjutnya, yang ketiga ada validitas konstruk. Validitas konstruk fokus pada sejauh mana alat ukur menunjukkan hasil pengukuran yang sesuai dengan definisinya. Definisi variabel harus jelas agar penilaian validatis konstruk mudah. Definisi tersebut diturunkan dari teori. Jika definisi telah berlandasan teori yang tepat, dan pertanyaan atau pernyataan item soal telah sesuai, maka instrumen dinyatakan valid secara validitas konstruk.
Adapun 3 langkah untuk membuktikan validitas terkait konstruksi. Yang pertama ada variabel yang diukur, didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, hipotesis berdasarkan teori yang mendasari variabel. Terbentuk tentang bagaimana orang yang memiliki banyak versus sedikit variabel akan berperilaku dalam situasi tertentu. Yang ketiga, ada hipotesis diuji baik secara logis maupun empiris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Oktaria Pirma. Saya akan menyampaikan tentang reliabilitas. Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang mempunyai asal kata rely, yang artinya percaya, dan reliable yang artinya dapat dipercaya. Tes hasil belajar dikatakan dapat dipercaya apabila memberikan hasil pengukuran belajar yang relatif tetap secara konsisten. Adapun di sini untuk mendapatkan koefisien reliabilitas ada 3 cara, yaitu yang pertama menggunakan metode pengujian uji ulang, yang kedua dengan metode bentuk setara, dan yang ketiga dengan metode konsistensi internal. Nah, untuk metode uji ulang, tes retest method, ini dilakukan dengan cara mencobakan satu jenis instrumen beberapa kali pada subjek atau responden yang sama. Jadi, reliabilitas instrumen ini diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan percobaan selanjutnya. Instrumen dinyatakan reliable jika koefisien korelasi positif dan dinyatakan signifikan. Kemudian, untuk yang kedua yaitu metode bentuk setara atau equivalent forms method, ini dilakukan dengan cara mencobakan instrumen yang berbeda tetapi equivalent atau sebanding. Jadi percobaan ini dilakukan satu kali saja pada responden yang sama. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode konsistensi internal atau internal konsistensi method dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian. Di sini pengujian ini ada 3 teknik. Yang pertama teknik belah 2 atau split half. Kemudian yang kedua teknik KR20 dan KR21 dan yang ketiga yaitu teknik alpha Cronbach. Jadi hasil pengujiannya tersebut kemudian dianalisis dengan teknik tertentu tergantung jenis instrumennya. Oke, yang pertama yaitu metode konsistensi internal dengan teknik split half dari Spearman Brown. Itu dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian. Kemudian hasilnya uji tersebut dibagi menjadi 2. Nah, untuk rumus Spearman-Brown ini dapat dilihat yaitu RI sama dengan 2RB per 1 ditambah RB. Jadi di sini RI-nya itu reliabilitas internal seluruh instrumen, RB-nya yaitu korelasi produk momen antara belahan ganjil dengan belahan genap. Kemudian teknik yang kedua yaitu KR20 dan KR21. Jadi, instrumen yang dapat diuji reliabilitasnya menggunakan KR ini adalah instrumen dengan satu jawaban yang benar saja. KR yang sering digunakan biasanya yaitu KR20 dan KR21. Untuk KR20 itu sendiri biasanya digunakan saat instrumen tidak dapat dipastikan bahwa setiap item soal memiliki tingkat kesulitan yang sama. Jadi tidak bisa dipastikan. Rumusnya yaitu RI sama dengan K per K dikurang 1 dikalikan dengan ST kuadrat dikurang sigma PI QI per ST kuadrat. Di sini RI-nya yaitu reliabilitas internal instrumen, K-nya yaitu jumlah item soal dalam instrumen, PI-nya yaitu proporsi banyaknya subjek yang menjawab setiap item soal, QI-nya yaitu 1 min PI, ST kuadratnya yaitu varians total. Adapun untuk KR21 itu biasanya digunakan saat instrumen sudah dapat dipastikan memiliki tingkat kesulitan item soal yang sama. Di sini rumusnya yaitu RI sama dengan K per
K dikurang 1 dikalikan dengan 1 dikurang M dikalikan dengan K dikurang M per K dikalikan ST kuadrat. Di sini RI-nya yaitu reliabilitas internal instrumen, K-nya yaitu jumlah item soal dalam instrumen, M-nya yaitu rata-rata skor total, ST kuadratnya yaitu varians total. Dan teknik yang ketiga yaitu metode konsistensi internal dengan teknik Alpha-Cronbach. Di sini teknik Alpha-Cronbach ini dilakukan untuk instrumen yang memiliki jawaban benar lebih dari satu, misalnya instrumen yang berbentuk esai, angket, maupun kuesioner. Rumus koefisien reliabilitas Alpha-Cronbach dapat kita lihat, yaitu RI sama dengan K per K dikurang 1 dikalikan dengan 1 dikurang sigma SI kuadrat per ST kuadrat. Sini RI-nya yaitu koefisien reliabilitas Alpha-Cronbach, K-nya yaitu jumlah item soal, sigma SI kuadratnya yaitu jumlah varian skor tiap item, dan ST kuadratnya yaitu varians total. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang validitas internal. Apa itu validitas internal? Menurut Frankel dan Wollen, validitas internal berarti bahwa perbedaan yang diamati pada variabel dependen secara langsung terikat dengan variabel independen dan bukan karena variabel lain yang tidak diinginkan. Kemudian, menurut Listio Yuwanto, validitas internal merupakan validitas penelitian yang berhubungan dengan pertanyaan sejauh mana perubahan variabel yang diukur atau tergantung atau variabel terikat Y dalam suatu penelitian benar-benar disebabkan oleh variabel bebas atau yang kita kenal dengan X atau variabel yang hendak dilihat pengaruhnya, bukan karena variabel yang lain yang tidak hendak dilihat pengaruhnya dalam penelitian. Jadi, validitas internal itu berkaitan dengan keyakinan kita atau keyakinan peneliti terkait dengan hubungan kausal antara variabel yang mereka teliti. Dan tidak ada variabel lain yang mempengaruhi hubungan kausal tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah ancaman terhadap validitas internal. Nah, ini merupakan faktor-faktor yang menghasilkan penjelasan alternatif dari variabel yang diteliti. Nah, karena adanya ancaman terhadap validitas internal ini, jadi peneliti menjadi tidak yakin apakah benar bahwa variabel X itu mempengaruhi variabel Y. Nah, di sini ada berbagai macam ya ancaman terhadap validitas internal. Yang pertama yaitu karakteristik subjek, yang kedua kehilangan subjek atau mortalitas, yang ketiga lokasi, yang keempat instrumentasi, yang kelima testing atau pengujian, yang keenam sejarah, ketujuh ada kematangan atau kedewasaan atau maturation, yang kedelapan sikap subjek, yang kesembilan regresi, dan yang kesepuluh adalah implementasi. Nah, ancaman validitas yang pertama yaitu tentang karakteristik subjek atau kadang ada yang menyebutnya dengan bias seleksi gitu ya. Pemilihan orang atau partisipan untuk suatu penelitian mengakibatkan perbedaan antara individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain yang tidak diinginkan terkait dengan variabel yang akan dipelajari. Nah, maksudnya itu ketika pemilihan partisipan itu akan terdapat karakteristik yang berbeda antara partisipan 1 dengan partisipan 2 atau kelompok partisipan A dengan kelompok partisipan B, dan nantinya itu akan mempengaruhi outcome-nya gitu. Nah, misalnya seperti contoh dalam penelitian eksperimen itu kan ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian ketika kita memilih partisipannya antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol itu pasti ada karakteristik tersendiri yang berbeda gitu maksudnya. Kemudian
Daftar karakteristik subjek itu hampir tidak terbatas, tetapi beberapa contoh yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian meliputi ada usia, kekuatan, kedewasaan, jenis kelamin, etnis, koordinasi, kecepatan, tingkat kecerdasan, kosakata, sikap, kemampuan membaca, kelancaran berbicara, ketangkasan, status sosial ekonomi, keyakinan agama, dan keyakinan politik. Selanjutnya adalah kehilangan subjek atau mortalitas. Jadi, tidak peduli seberapa hati-hati subjek penelitian dipilih, itu suatu yang umum gitu. Untuk kehilangan di sini maksudnya adalah drop out beberapa subjek penelitian saat penelitian berlangsung. Nah, itu biasanya untuk suatu alasan yang banyak ya, beda-beda ya antara partisipan satu sama partisipan lain. Ada yang misalnya seperti karena penyakit, relokasi keluarga, atau persyaratan atau kegiatan lainnya. Contoh ancaman mortalitas sebagai berikut. Seorang guru SMA memutuskan untuk mengajar 2 kelas bahasa Inggrisnya secara berbeda. Kelas pertama menghabiskan banyak waktu untuk menulis analisis drama, sedangkan kelas kedua menghabiskan banyak waktu untuk berakting dan mendiskusikan bagian-bagian dari drama yang sama. Nah, di tengah semester, beberapa siswa di kelas kedua itu berpartisipasi dalam ajang tahunan sekolah. Otomatis yang ikut berpartisipasi itu kita bilang hilang atau drop out dari penelitian guru bahasa Inggris tersebut. Nah, jika mereka adalah siswa yang lebih baik daripada bagian kelas mereka yang lain, maka kerugiannya itu akan menurunkan kinerja kelas kedua. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi validitas internal adalah lokasi. Lokasi di mana tes, wawancara, atau instrumen diberikan dapat mempengaruhi tanggapan. Misalnya, kinerja siswa pada suatu tes mungkin lebih rendah jika tes diberikan di ruangan yang bising atau kurang terang. Metode kontrol terbaik untuk ancaman lokasi adalah menahan konstan lokasi, yaitu tetap sama untuk semua peserta. Contoh ancaman lokasi adalah seorang peneliti merancang sebuah studi untuk membandingkan efek dari pengajaran secara tim versus individu mata pelajaran sejarah AS pada sikap siswa terhadap sejarah. Ruang kelas di mana siswa diajarkan oleh seorang guru tunggal memiliki lebih sedikit buku dan materi daripada siswa yang diajarkan oleh tim yang terdiri dari 3 guru. Nah, yang dimaksud lokasi dalam contoh ini adalah kelasnya ya, ruang kelas yang diajar oleh guru tunggal dengan ruang kelas yang diajarkan oleh guru secara tim. Nah, dari sini jelas terlihat ya nanti kira-kira outcome-nya bagaimana. Nah, kemungkinannya adalah kelas yang diajarkan oleh guru secara tim itu lebih baik daripada guru yang secara tunggal atau individu. Faktor selanjutnya yaitu instrumentasi. Nah, di sini ada 3 ya. Ada peluruhan instrumen, karakteristik pengumpul data, dan bias pengumpul data. Yang pertama, peluruhan instrumen. Instrumentasi dapat menciptakan masalah jika sifat instrumen, termasuk prosedur penilaian, diubah dalam beberapa cara atau lainnya. Kemudian, karakteristik pengumpul data merupakan bagian yang tak terelakkan dari sebagian besar instrumentasi dan dapat mempengaruhi hasil. Jenis kelamin, usia, etnis, pola bahasa, atau karakteristik lain dari individu yang mengumpulkan data dalam sebuah penelitian dapat mempengaruhi sifat data yang mereka peroleh. Kemudian, bias pengumpul data. Pengumpul data dan atau penilai secara tidak sadar dapat mendistorsi data sedemikian rupa untuk membuat hasil tertentu, seperti dukungan untuk hipotesis.
testing atau pengujian. Nah, ini berkaitan dengan pengaruh pretest terhadap peningkatan post-test. Misalkan intervensi dalam studi tertentu melibatkan penggunaan buku teks baru. Peneliti ingin melihat apakah siswa mendapat skor lebih tinggi pada tes prestasi jika mereka diajarkan menggunakan buku teks baru ini daripada siswa yang telah menggunakan buku yang biasa dipakai. Peneliti melakukan pretest kepada siswa sebelum buku teks baru tersebut diperkenalkan atau dipakai, dan kemudian melakukan post-test pada akhir periode 6 minggu. Akan tetapi, para siswa mungkin diperingatkan terhadap apa yang sedang dipelajari dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada pretest. Nah, karenanya membuat siswa tersebut berupaya untuk lebih besar, lebih giat lagi dalam mempelajari materi tersebut. Upaya yang meningkat di pihak siswa tersebut itu bukan dari buku teks baru ya yang dapat menjelaskan peningkatan, tetapi mungkin dari latihan dalam pretest atau mempelajari materinya. Nah, jadi latihan atau mempelajari materi pada pretest tersebut dengan sendirinya yang bertanggung jawab terhadap peningkatan post-test gitu. Jadi bukan buku teks barunya. Yang selanjutnya yaitu sejarah atau history atau peristiwa atau mungkin bisa juga disebut dengan kejadian-kejadian. Nah, kejadian-kejadian atau peristiwa yang tidak terduga dan tidak direncanakan dapat terjadi selama penelitian dan dapat mempengaruhi respon subjek. Contoh, seorang peneliti merancang sebuah studi untuk menyelidiki efek dari permainan simulasi pada etnosentrisme. Dia berencana untuk memilih 2 sekolah menengah untuk berpartisipasi dalam percobaan. Siswa di kedua sekolah akan diberikan tes prates yang dirancang untuk mengukur sikap mereka terhadap kelompok minoritas. Sekolah A kemudian akan diberikan permainan simulasi selama kelas studi sosial mereka selama periode 3 hari, dan sekolah B akan menonton film berupa film perjalanan tentang minoritas tadi ya mungkin. Kedua sekolah kemudian akan diberi tes yang sama untuk melihat apakah sikap mereka terhadap kelompok minoritas telah berubah. Kemudian, peneliti melakukan penelitian seperti yang direncanakan. Tetapi, sebuah film dokumenter khusus tentang prasangka rasial itu tiba-tiba ditampilkan di sekolah A antara tes, prates, dan post-test. Karena di sekolah A tadi adalah menggunakan permainan simulasi begitu ya. Kalau yang B tadi yang menonton gitu, sehingga karena adanya suatu kejadian ini yang tidak disengaja ini, film dokumenter muncul ini di sekolah A, maka tentu saja akan mempengaruhi outcome-nya. Selanjutnya adalah kematangan atau maturation atau bisa juga disebut dengan kedewasaan. Perubahan fisiologis dan psikologis pada partisipan yang terjadi selama penelitian dan mempengaruhi variabel dependen. Perubahan yang terjadi pada partisipan dalam penelitian yang mengalami perubahan secara alamiah terjadi selain dari treatment. Misalnya, karena pertumbuhan, usia, partisipan jadi lebih bijaksana, lebih kuat, lebih berpengalaman, dan lain-lain.
Contoh ancaman kematangan atau kedewasaan atau maturation ini adalah seorang peneliti menguji sekelompok siswa yang terdaftar di kelas khusus siswa dengan potensi artistik setiap tahun selama 6 tahun, dimulai ketika mereka berusia 5 tahun. Dia menemukan bahwa kemampuan menggambar mereka meningkat tajam selama bertahun-tahun. Nah, ini kan tentu dipengaruhi dengan kedewasaan tadi itu ya, bertambahnya umurnya dan bertambah juga pengalamannya. Sikap subjek. Bagaimana subjek melihat penelitian dan berpartisipasi di dalamnya juga dapat mengancam validitas internal. Salah satu contohnya adalah efek Hawthorne. Secara tidak sengaja ditemukan bahwa produktivitas meningkat tidak hanya ketika perbaikan dalam kondisi kerja fisik, seperti peningkatan jumlah jam istirahat dan pencahayaan yang lebih baik, tetapi juga ketika kondisi seperti itu secara tidak sengaja diperburuk, misalnya jumlah jam istirahat berkurang dan pencahayaan redup. Penjelasan umum yang bertanggung jawab untuk hal ini adalah perhatian khusus dan pengakuan yang diterima oleh para pekerja. Mereka merasa seseorang peduli dengan mereka dan mencoba membantu mereka. Efek positif yang dihasilkan dari peningkatan perhatian dan pengakuan subjek inilah yang dinamakan dengan efek Hawthorne. Yang selanjutnya yaitu regresi. Ancaman regresi dapat hadir setiap kali perubahan dipelajari dalam kelompok yang sangat rendah atau tinggi dalam kinerja pre-intervensinya. Penelitian dalam pendidikan itu sangat rentan terhadap ancaman ini karena siswa dalam penelitian tersebut sering dipilih berdasarkan kinerja rendah sebelumnya. Nah, yang terakhir, faktor yang terakhir yang mempengaruhi validitas internal adalah implementasi. Pertama, ancaman implementasi dapat terjadi ketika individu yang berbeda ditugaskan untuk menerapkan metode yang berbeda dan mereka menggunakan cara yang berbeda untuk mendapatkan hasilnya. Misalkan, dua kelompok siswa diajarkan dengan metode inquiry dan metode ceramah. Guru yang mengajar dengan metode inquiry dianggap lebih baik dari guru yang mengajar dengan metode ceramah. Kedua, ancaman implementasi dapat terjadi ketika beberapa individu memiliki bias pribadi yang mendukung salah satu metode dari metode yang lain. Nah, contoh ancaman implementasi adalah seorang peneliti tertarik untuk mempelajari efek dari metode diet terbaru pada kelincahan fisik anak-anak. Setelah mendapatkan izin dari orang tua anak-anak untuk terlibat, yang semuanya adalah siswa tahun pertama, ia secara acak menugaskan anak-anak ke kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen itu menggunakan diet dengan metode terbaru selama 3 bulan. Dan kelompok kontrol itu menggunakan diet biasa. Peneliti mengabaikan fakta bahwa guru kelompok eksperimental adalah instruktur dengan pengalaman sekitar 5 tahun, sementara instruktur kelompok kontrol itu adalah guru tahun pertama yang baru diangkat. Cara meminimalkan ancaman terhadap validitas internal. Yang pertama, standarisasi kondisi di mana penelitian terjadi, seperti cara di mana perlakuan dilaksanakan, ini dalam studi intervensi. Kemudian, cara data yang dikumpulkan, dan sebagainya. Ini akan membantu kontrol untuk ancaman faktor lokasi, instrumentasi, sikap subjek, dan implementasi ancaman. Kemudian yang kedua,
dapatkan informasi lebih lanjut tentang subjek penelitian, yaitu pada karakteristik subjek yang relevan dan gunakan informasi itu dalam menganalisis dan menafsirkan hasil. Ini akan membantu mengendalikan ancaman karakteristik subjek dan mungkin juga ancaman mortalitas serta ancaman kematangan dan regresi. Kemudian yang ketiga, dapatkan informasi lebih lanjut tentang rincian penelitian, yaitu di mana dan kapan penelitian itu terjadi, peristiwa asing yang terjadi, dan sebagainya. Ini akan membantu kontrol untuk lokasi, instrumentasi, sejarah, sikap subjek, dan ancaman implementasi. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah pilih desain yang sesuai. Desain yang tepat dapat mengendalikan ancaman terhadap validitas internal. Nah, secara umum untuk memudahkan kita membacanya, general tekniknya, teknik umum yang digunakan untuk mengontrol ancaman terhadap validitas disajikan dalam tabel ini. Ancamannya ini, karakteristik subjek itu tekniknya dengan ini, obtain more information on subject, yaitu mengumpulkan banyak informasi tentang subjek, dan seterusnya sampai dengan implementasi. Demikianlah pemaparan materi sampling, instrumentasi, validitas dan reliabilitas, serta validitas internal. Kami menyadari mungkin dalam penyampaiannya terdapat banyak kekurangan, kami memohon maaf, dan untuk menambah wawasan serta pengetahuan kita tentang materi-materi yang kami sajikan, marilah kita berdiskusi di forum diskusi di virtual class. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.